Hai, nama saya Azizah Munawaroh dari kelas 6C NIM 20124002409. Pada mata kuliah pembelajaran Penjaskes, Mikro Teaching. KD 5.1 menjaga kebersihan rumah dan sekolah. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya, komentar, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Munawaroh dari kelas 6C Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah NIM 20112400079. Di sini saya akan membuat video mikro teaching, yaitu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran Penjaskes. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Randy, Hadir, Bu. Safia, semuanya hadir ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Silakan Randy memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Hari ini, pembelajaran kita hari ini itu tentang kebersihan lingkungan rumah dan sekolah. Siapa yang hari ini piket? Randy ya piket hari ini. Ya, Bu. Bersih sekali kelasnya. Nah, jadi seperti ini, kelasnya bersih, nyaman, dan kita belajar dengan tenang dan nyaman. Begitu pula ketika kita di rumah, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar hidup sehat. Kemudian kita harus membantu orang tua untuk membersihkan rumah. Siapa yang suka membantu kedua orang tuanya membersihkan rumah? Randy suka membersihkan rumah atau tidak? Suka, Bu. Contohnya membersihkan apa? Nyapu, buang Menyapu. sampah. Bagus, beri tepuk tangan. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak, kita harus membantu kedua orang tua kita untuk membersihkan lingkungan rumah agar lingkungan rumah di lingkungan kita ini menjadi bersih. Nah, di sini Ibu punya contoh gambar sedang membuang sampah. Nah, contoh seperti ini adalah contoh yang benar ketika kita membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Begitupun ketika kita di sekolah, kita juga harus membersihkan lingkungan sekolah agar ketika kita belajar menjadi nyaman, tidak banyak nyamuk, dan tidak menjadi sumber penyakit. Nah, contohnya seperti ini, menyapu bersama, gotong royong bersama teman-teman. Silakan untuk mengamati gambar yang telah Ibu berikan ya. Kalau ada yang kurang paham bisa bertanya kepada Ibu ya. Nah, sekarang Ibu beri pertanyaan kepada kalian. Siapa yang ingin menjawab? Mana kegiatan membersihkan rumput di lingkungan sekitar? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Nah, mana kegiatan mencabut rumput? Ini. Di atas. Bagus. Beri tepuk tangan. Nah, jadi ini adalah merupakan contoh membersihkan lingkungan sekitar, yaitu mencabut rumput. Silakan kalian untuk mengerjakan soal berikut.
Nah, di sini siapa yang tahu cara-cara menjaga lingkungan di lingkungan sekitar agar menjadi lingkungan yang bersih? Siapa yang tahu cara-caranya? Saya, Bu. Yang pertama apa, Randy? Membuang sampah pada tempatnya. Bagus, membuang sampah pada tempatnya. Nah, dengan membuang sampah pada tempatnya, itu bisa membuat lingkungan kita menjadi bersih. Dan ketika kita tidak membuang sampah dengan tempatnya, itu akan menyebabkan banjir, yaitu bisa menyebabkan banjir dan banyak sumber penyakit. Kemudian apalagi? Ada yang tahu? Cabut rumput. Mencabut rumput liar. Nah, dengan mencabut rumput liar ini, lingkungan kita akan menjadi bersih, tidak banyak nyamuk, kemudian tidak menjadi sarang nyamuk, dan kita pun ketika beraktivitas di lingkungan akan terasa nyaman. Kemudian ada lagi, siapa lagi yang tahu? Membersihkan lingkungan seperti di lingkungan rumah kita itu seperti membersihkan got, kemudian di sela-sela rumah itu kan biasanya banyak sekali sarang nyamuk, ya kan, bisa menjadi penyakit. Nah, itu bisa kita bersihkan bersama keluarga kita. Dan di sekolah pun kita harus menjaga kebersihan, seperti piket lingkungan itu juga kita harus melaksanakannya. Kemudian piket di kelas kita juga harus melaksanakannya dengan baik. Toilet. Ya, benar. Kita harus membersihkan kamar mandi, toilet. Itu juga merupakan salah satu tempat yang kita bersihkan agar ketika kita mandi, buang air itu nyaman, tidak banyak nyamuk dan tidak banyak sumber bakteri dan atau penyakit. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan. Misal kalian lagi berjalan, lagi jalan-jalan, kemudian kalian melihat sampah yang berserakan. Kemudian di sana juga ada tong sampah. Apa yang harus kalian lakukan? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa? Mengambil sampahnya dan membuangnya pada tempatnya. Ya, benar. Nah, jadi kita harus peka terhadap lingkungan. Contohnya itu tadi, membersihkan dan membuang sampah pada tempatnya. Dan kita juga harus memisahkan mana sampah organik dan mana sampah non organik. Nah, siapa di sini setiap minggunya itu di lingkungannya itu gotong royong. Jadi ada di lingkungan desa itu biasanya mengadakan gotong royong atau bersih-bersih lingkungan bersama. Jadi lingkungan sekitar itu menjadi bersih dengan adanya gotong royong. Adapun di sekolah pun biasanya ada piket lingkungan bersama. Itu semua siswa itu membersihkan lingkungan kelas, kemudian lapangan dan lain sebagainya. Nah, jadi soal yang telah Ibu berikan itu tadi sudah dijawab semua apa belum? Sudah. Nah, jika sudah, kumpulkan kepada Ibu.
Nah, berhubung pembelajaran kita sekarang udah selesai. Nah, jadi anak-anak, setelah kita mempelajari membersihkan lingkungan itu seperti apa, mari kita keluar untuk membersihkan taman di lingkungan kita. Mari anak-anak, kita membersihkan lingkungan taman di sekolah kita. Pertama, kita mencabut rumput yang padat, kemudian supaya tidak menjadi sarang. Ini Randy. Ini Randy kalau dibuang. Jadi dipisahkan ya sampahnya, sampah organik dan itu Randy.
Nah, Randy, sampahnya dipisahkan ya. Siap. Randy, kamu anak yang rajin sekali. Nah, sekarang Randy kita buang sampahnya di kotak sampah yang lebih besar. Mari anak-anak, kita sudah selesai membersihkan lingkungan. Sekarang kita masuk kelas ya. Alangkah baiknya kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi video dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.